dari SD kelas 3 saya itu sudah jadi bendahara Barzanji di kampung ini. Jadi dari SD kelas 3 ibu saya kemudian karena saya dijadikan bendahara, kita suka pinjam tikar. Jadi kalau ada uang beli tikar. Kita suka pinjam cangkir, ada uang kita beli cangkir. Kita suka pinjam panci besar, ada uang kita beli panci. Kita suka pinjam teko, ceret, ada uang kita beli ceret. Jadi sampai akhirnya seluruh kebutuhan jamiah anak-anak itu lengkap. Tapi guru organisasi saya adalah Kiai Maskur Hashimini. Sampailah kemudian saya diminta untuk masuk ke Visip UNER karena saya dulu sebetulnya dapat PMDK di eksak, sebetulnya saya ambil di IPA, tapi beliau merekomendasikan ngambil di Visip UNER, jadilah saya masuk Visip UNER. Jadi dalam banyak hal yang menuntun saya di organisasi beliau, sampai akhirnya kemudian dulu ada gerakan pemuda Ka'bah. Saya pokoknya ada peserta ndak datang, saya disuruh mensubstitusi gitu. Akhirnya saya ketemu Pak Hartas, dulu itu ada Kasospol, Pak Sudiono Hartas. Disitulah kemudian kita ketemu pemikiran. Rupanya di Jakarta itu salah satunya yang usul supaya ada anak perempuan muda dari Jawa Timur supaya masuk di nominator DPR, itu sebetulnya adalah Pak Hartas. Jadi jalan saja, jadi Allah memberikan jalan seperti itu, tetapi bahwa yang mengenalkan saya di organisasi juga di dunia politik sebetulnya almarhum kakak saya, Kiai Maskur Hasim. Jadi banyak hal penempaan kehidupan organisasi, kenapa saya SMA kelas 3 bisa jadi ketua IPPNU Surabaya, kemudian saya waktu itu sudah di ketua Kopri, saya ketua cabang PMI itu sudah semester 5, sangat langka. Karena memang kakak saya mengantarkan dan menempa itu. Saya biasa diajak diskusi Pak Emil sampai jam 2 dini hari. Narasumber kayak Gus Dur itu, iya kan Ansor kan, jadi beliau ketua Ansor Jawa Timur. Kalau seminar suka malam hari, dan saya sendirian aja pakai motor gitu. Pertemuan pemikiran dengan banyak tokoh-tokoh nasional juga beliau yang mengantarkan. Jadi di dalam proses saya berorganisasi dan mengenali berbagai pikiran-pikiran kebangsaan, beliaulah yang mengantarkan. Ini sosok yang sangat bersejarah berarti Bu dalam. Ya, kalau ya tidak ada sesuatu yang given ya. Saya rasa kita semua membutuhkan proses. Proses itu ada ruang yang orang akan memberikan mediasi kepada kita, ketemu dengan ruang-ruang tertentu. Ada yang memanfaatkan ruang itu untuk bisa melakukan ekspresi dan eksperimentasi kehidupan keorganisasian. Ada yang cuma sambil lalu gitu. Jadi ruang itu menjadi penting bagi kita semua. Ruang itu akan jadi peluang baik, tapi ruang itu bisa jadi ruang biasa-biasa saja kalau kita tidak memaksimalkan proses interaksi yang kita bisa dapatkan dan bisa menjadi bagian penempaan diri kita, mental kita. Ya gitu sih, ya. Ini beliau ini sakit atau gimana Ibu? Nggak ada sakitnya, makanya kakak saya itu tadi nangisnya lumayan di rumah karena setengah 12 masih berkomunikasi, jadi dipikir tidur saja gitu. Biasa kan yang sholat subuh itu ada wirid yang harus dibaca bersama, kok sampai kemudian sudah hampir jam 5 kok belum bangun. Baru kemudian terkonfirmasi, saya cuma di WA, ini putrinya kok ayah belum bangun ya, jadi tidak berani memastikan kondisi terakhir karena belum ada dokter yang sempat datang tadi ketika jam 5:15 gitu, sampai kemudian sekitar 6:30 ada dokter datang yang memastikan bahwa ini kira-kira wafat sudah 2 jam sebelumnya, jadi kira-kira 4:30 sudah wafat gitu. Baru kemudian mengkonfirmasi bahwa ayah sudah wafat, mereka bilang gitu. Pertemuan terakhir kapan Bu dengan beliau Bu? Aku sudah sebulanan lalu, waktu haul suami saya, beliau rawuh. Nggih. Matur nuwun.